Selamat datang di channel Silvi Nurul Fatwa. Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe ya, dan jangan di skip agar tidak miss informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda semua, bagaimana kabarnya? Kembali ke channel saya di channel Silvi Nurul Fatwa. Di sini saya akan share ke bunda semua tentang tips agar bisa mengubah pola tidur si kecil agar bisa tidur tepat waktu. Ya, perkenalan dulu. Saya itu mempunyai dua anak balita, yang satu umurnya 4,5 tahun dan yang satu itu umurnya 2,5 tahun. Nah, kedua anak saya itu setiap malam selalu asyik bermain. Jadi biasanya kebiasaan tidur mereka itu tiap hari lebih dari jam 11 malam. Kemudian saya sudah melakukan semua cara agar anak-anak saya itu bisa tidur tepat waktu. Mulai dari saya sudah mengajak mereka di kamar sejak jam 8 dan lain sebagainya. Itu tetap saja tidak mau tidur tepat waktu pun. Malah mereka itu sibuk bermain di kamar. Jadi itu percuma. Kemudian saya pikir gimana ya caranya mengubah pola tidur mereka, karena mereka itu seperti asyik bermain. Jadi malam itu masih semangat aktif bermain sampai malam, kadang-kadang itu sampai jam 12 baru bisa tidur. Jadi susah banget. Jadi kan kakak adik ini kan usianya terpaut sedikit, jadi mereka itu seperti teman, jadi bermain terus. Nah, sampai saya itu punya cara. Jadi seperti ini bunda ya. Saya itu yang pertama membuat peraturan dulu. Jadi anak-anak saya sounding terus, ayo tidurnya tepat waktu, seperti itu, biar besok bisa sehat badannya, bisa bermain lagi. Jadi pertama sounding dan buat peraturan. Peraturannya seperti ini bunda. Jadi anak-anak itu jam 9 itu semua mainan harus sudah dibereskan, harus sudah posisi di kamar tidur. Semua mainan dibereskan, harus sudah bobok di kasurnya masing-masing gitu ya bun ya. Jadi listrik pun lampu juga udah saya matikan. Jadi peraturannya itu jam 9 harus sudah di kamar, nggak pegang mainan, sudah tidur di kasurnya masing-masing, dan lampu saya matikan. Nah itu jadi pertama harus ada peraturan yang tegas ya, yang disiplin. Jadi konsisten setiap hari saya lakukan itu. Saya buat peraturan dulu. Jadi sebelumnya saya nego-negoan sama anak-anak saya. Jadi saya bilang ke mereka, ayo mulai sekarang bunda berikan peraturan. Kebetulan kemarin itu saya sempet gak enak badan bun, jadi agak sakit gitu. Terus mereka kasihan sama saya, bunda sakit ya, seperti itu. Terus saya bilang, iya nak, bunda sakit. Jadi kalian harus tidurnya tepat waktu, kasihan bunda. Nanti kalau anak-anak bubuknya agak malam, nanti bunda malah semakin sakit. Jadi karena itu mereka jadi tambah percaya bahwa mereka itu harus segera tidur. Nah jadi peraturan yang saya berikan kepada anak-anak itu dia mau menerima gitu pun, apalagi dengan kondisi saya yang agak gak enak badan. Jadi pertama kita harus tegas bunda, harus memberikan peraturan kepada anak-anak ya. Kita harus konsekuen. Kita juga nggak boleh waktunya anak-anak tidur kita masih main HP, kita masih sibuk ngerjain pekerjaan rumah atau apa. Jadi kita harus fokus menemani anak tidur. Itu yang pertama, harus peraturan. Dan yang kedua itu lampu harus dimatikan ya bunda ya. Jadi lampu harus dimatikan biar anak-anak itu tidurnya nyaman. Kemarin lampu tidak pernah saya matikan bunda. Terus setelah itu lampu saya matikan. Yang ketiga itu anak-anak jangan lupa untuk selalu diajak berdoa sebelum tidur. Terus baca Al-Fatihah, baca surat-surat pendek, seperti itu kalau saya. Nah biasanya anak-anak kalau sudah baca doa terus surat-surat pendek, jadi dia ngantuk sendiri bunda. Jadi dia bisa tidur sendiri. Mungkin dia agak manja ya, pertama-tama itu minta digaruk-garuk lah, dielus-elus lah apa. Tapi lama-lama setelah sekian hari dilakukan, itu nanti akan menjadi kebiasaan, menjadi habit ya bun. Jadi cara-cara itu yang saya lakukan untuk mengubah pola tidur. Dan tidur siang itu juga saya buat peraturan bunda. Jadi jam sekian, misalnya habis makan siang jam 1 itu harus tidur gitu, nggak boleh
mainan dulu, nanti setelah bangun tidur baru boleh main lagi, seperti itu. Jadi harus ada peraturan yang tegas dan disiplin, juga konsisten. Itulah yang saya lakukan untuk mengubah pola tidur anak-anak. Jadi dengan cara-cara seperti itu anak-anak saya bisa tidur tepat waktu. Bunda pun juga tidak capek. Nanti kalau Bunda malam-malam nemenin anak main, masih nemenin anak main sampai malam kan capek. Besoknya kan juga harus beresin rumah. Bagi yang Bunda yang bekerja harus bekerja. Jadi sejak saat itu saya merasa cara tersebut adalah cara yang paling tepat. Padahal sebelumnya saya juga sudah melakukan banyak cara untuk membuat agar anak-anak saya mau tidur tepat waktu. Tapi cara tersebut kurang efisien untuk anak saya. Jadi yang paling efisien adalah membuat peraturan, mematikan lampu, dan mengajak anak-anak untuk berdoa, baca surat-surat pendek seperti itu, atau mendongeng seperti itu ya Bunda. Nah, terima kasih bagi bunda-bunda yang sudah mendengarkan tips dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih.